pagi, salam sahabat. Hari ini, Minggu 23 November tahun 2025, adalah minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 10. Ulangan pasal 10, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu, maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan, sama dengan tulisan yang mula-mula, ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Berot Beneakan ke Mosera, di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eleazar, anaknya, menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgot, dan dari Gudgot ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya, sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan, Allahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya, dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan, Allahmu, selain dari takut akan Tuhan, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya, Tuhan, Allahmu-lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan, Allahmu-lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan, Allahmu,
telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Dengan tema, hidup menurut segala jalannya. Tuhan menghendaki kita hidup menurut segala jalannya dengan mengasihi Dia, beribadah dengan segenap hati dan jiwa, serta berpegang pada perintah dan ketetapannya supaya baik keadaan kita. Di ayat 12-13. Memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan sangatlah penting agar kita dapat memahami jalannya. Hal ini dapat diwujudkan melalui ibadah yang sepenuh hati dan jiwa. Bukan sekedar mengetahui perintah dan ketetapannya, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan. Semua itu bertujuan untuk kebaikan manusia. Mengapa harus mengikuti segala jalannya? Karena Dia pemilik langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan menguasai bumi dari segala isinya. Allah dari segala ilah dan Tuhan segala Tuan. Dia besar, kuat, dan dahsyat. Ayat 14-17. Dia adalah sumber segala yang ada. Dia yang tertinggi atas segalanya. Kehendak Dia yang terjadi, bukan kehendak kita. Dengan demikian, sudah sepatutnya kita menyelaraskan jalan kita menuju jalannya, bukan memaksa Dia mengikuti jalan kita. Hanya kepadanya kita beribadah dan berpaut. Dialah yang layak menerima puji-pujian, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat di ayat 20 dan 21. Kita dipanggil untuk menyunatkan hati, tidak lagi berkeras kepala, serta membela hak anak yatim dan janda. Selain itu, kita juga diajar untuk mengasihi pendatang dengan memberikan makanan dan pakaian, di ayat 18 dan 19. Ibadah sejati terwujud melalui tindakan nyata yang mencerminkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Musa memberikan teladan perihal hidup menurut jalan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman untuk memahat 2 loh batu dan membuat sebuah tabut dari kayu dan meletakkan loh itu dalam tabut tersebut, Musa melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Musa tunduk dan taat kepada segala yang diperintahkan Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan jalan dan beribadah dengan sepenuh hati hanya kepada Tuhan Yesus. Wujudkanlah ketaatan ini dengan memedulikan mereka yang membutuhkan, termasuk kaum miskin. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah pemilik segala yang ada. Oleh karena itu, aku memilih untuk menyerahkan hati dan jiwaku sepenuhnya untuk beribadah dan mengasihi-Mu. Aku senantiasa menyelaraskan setiap langkah dan jalanku dengan kehendak-Mu yang agung. Bukan lagi memaksakan keinginanku yang terbatas. Aku membuka hatiku untuk melakukan ibadah sejati yang terwujud nyata dalam tindakan, memperdulikan dan membela hak kaum yang lemah, seperti anak yatim, janda, dan pendatang. Aku bersyukur atas kasih-Mu yang dahsyat dan memohon kekuatan untuk meneladani ketaatan Musa, agar aku dapat melakukan segala yang Engkau perintahkan tanpa keraguan. Biarlah hidupku menjadi wadah bagi karakter-Mu, membawa kebaikan dan kemuliaan bagi sesama, sehingga keadaanku dan sekelilingku menjadi semakin baik kini dan selamanya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.